Konnichiwa minasan, apa kabar nakama? Semoga sehat selalu, balik lagi di channel Abang DS. Sebelum kita membahas video kali ini, Abang DS ingatkan untuk klik tombol subscribe dan share ke sosial media nakama. Jika sudah, langsung saja kita memulai video kali ini. Dalam video kali ini membahas One Piece episode 937 dan 938. Untuk episode yang 937 berjudul Kebenarannya Tonoyasu. Dimulai di penjara Udon. Setelah kakek Hyo bisa melakukan Bosusoku Haki tingkat tinggi atau Ryo, Luffy pun berlatih pada kakek Hyo bagaimana caranya menggunakan Ryo itu. Kakek Hyo berkata pada Luffy, "Jika kau ingin menggunakan Ryo, kau harus memanfaatkan haki yang mengalir ke tubuhmu, kemudian mengalirkannya kembali ke tinjumu, bukan malah menambah kekuatan ke tinjumu. Jadi pada dasarnya memfokuskan aliran haki ke satu titik." Luffy pun mencobanya ke gifternya Kaido, namun selalu salah dan gagal. Tetapi para gifternya Kaido tetaplah tumbang karena tinjunya Luffy, walau hanya Bosusoku Haki biasa. Queen pun berkata, "Kau terlalu banyak juga mengalahkan pasukanku." Scene berganti. Di tengah perjalanan menuju penjara Udon ada Chopper, Momo, Kiku, Otama, dan Big Mom. Big Mom yang sedang sangat lapar menantikan makanan Oshiroku yang ada di penjara Udon. Scene pun berganti kembali dari dalam rumah di kota Ebisu. Ada Sanji, Robin, Franky, Kanjuro, Shinobu, dan Tonoyasu. Tonoyasu bertanya, "Apakah benar kartu bulan sabit ini adalah pesan untuk pertarungan terakhir?" Kanjuro pun menjawab, "Ya benar, lambang kartu ini untuk mengumpulkan para samurai yang masih ingin berjuang untuk mengalahkan Orochi dan Kaido." Tonoyasu pun berkata, "Aku pasti akan mengikuti pertarungan final nanti. Bisakah kalian menitipkan pesan ini?" Tonoyasu menitipkan pesan dari secari kertas pada Kanjuro dan yang lainnya untuk diberikan kepada Kinemon. "Baiklah, aku akan sangat sibuk saat ini." Tonoyasu pun berkata seperti itu. "Akan ada banyak orang yang akan kelaparan seminggu sebelum pertarungan final. Aku akan sedikit sibuk, jadi aku akan pergi dulu." Akhirnya Tonoyasu pergi meninggalkan rumah itu. Setelah Tonoyasu pergi, Sanji bertanya pada Shinobu dan Kanjuro, "Apakah kau mengenal kakek tua itu?" Kanjuro dan Shinobu pun menjawab, "Aku tidak kenal dengannya, tapi sepertinya dia orang yang berpengaruh di masa lalu." Mereka pun terheran-heran mengapa ia bisa mengobrol dengan Tonoyasu semudah itu. Robin pun berkata, "Ya tak apalah, lagi pula ia orang yang ramah dan baik hati sepertinya. Dan banyak orang bilang jika ia adalah orang penting di masa lalu." Tonoyasu pun berjalan mengelilingi kota Ebisu. Tonoyasu membagikan makanan dan keceriaan pada penduduk yang kelaparan di kota Ebisu tersebut. Para penduduk kota Ebisu sangat senang jika Tonoyasu sudah berkeliling untuk membagikan kebahagiaan pada para penduduk. Di saat itu, Nami dan Usopp melihat apa yang dilakukan Tonoyasu sangatlah senang. Karena Tonoyasu sangat dicintai oleh penduduk kota Ebisu. Tonoyasu lah yang membuat kota Ebisu ini menjadi lebih hidup walau keadaannya susah sekalipun. One Piece episode 937 pun selesai. Langsung saja ke One Piece episode 938 yang berjudul Api Pemberontakan. Dimulai di penjara Udon. Waktu sudah hampir malam. Queen meringankan eksekusi Luffy. Luffy boleh istirahat dan menghentikan pertandingan sumo tersebut dan dimulai kembali esok hari. Luffy dan kakek Hyo pun beristirahat. Luffy mengeluh perutnya yang lapar. Di malam hari di penjara Udon, kakek Hyo bertanya pada Luffy, "Kenapa kau ingin melawan Kaido?" Luffy melihat di sekelilingnya masih ada penjaganya Kaido. Luffy pun menggunakan Haoshoku Hakinya untuk menumbangkan para penjaga. Setelah aman, Luffy menjawab, "Ya, aku pasti akan mengalahkan Kaido. Karena di lautan ini ada 4 bajak laut yang hebat. Mereka disebut dengan Yonko. Kaido adalah salah satunya. Karena suatu hari nanti aku akan menjadi raja bajak laut." Kakek Hyo pun terkejut.
Dia berkata, "Maksudmu seperti Roger?" Luffy berkata kembali, "Kau kenal Roger?" Kakek Hio menjawab, "Ya, dulu Roger pernah datang ke negeri Wano ini." Luffy berkata kembali, "Ya, benar. Kinemon pernah bilang itu juga, jika Roger pernah datang ke negeri Wano." Mendengar Kinemon, kakek Hio semakin terkejut. Di saat itu pula Raizo dan Karibo muncul. Kakek Hio dan Luffy pun semakin terkejut. Raizo pun sama, ia terkejut ketika melihat kakek Hio. Ternyata ia adalah Yogoro, ketua Yakuza di masa lalu. Raizo pun menjelaskan pada kakek Hio jika ia benar melakukan perjalanan waktu selama 20 tahun ke masa depan. Luffy pun tidak percaya jika ada juga Karibo yang dulunya menurut Luffy ialah orang jahat. Karibo pun berkata pada Luffy jika ia sudah tobat dan ingin bergabung menjadi kru bajak lautnya Luffy. Luffy pun menjawab, "Baiklah, ini karena kau bukan orang jahat lagi." Raizo pun berkata, "Ya Luffy, Karibo ini dapat berguna juga karena kemampuan buah iblisnya." Di sisi lain, kakek Hio berbicara sendiri. Ia berkata, hampir saja ia ingin mati di penjara udon tersebut seperti anjing. Ternyata para samurai dari Red Scaber dan putra Oden yaitu Momonosuke masih hidup. Api pemberontakan belum sepenuhnya padam. Raizo menjelaskan pada Luffy jika kakek Hio ini adalah bos Yakuza di masa lalu, dan Hyogoro ini mempunyai pasukan yang banyak. Kakek Hio pun akhirnya bersekutu pada Luffy untuk memberontak di penjara udon. Kakek Hio menjelaskan pada Luffy dan Raizo jika udon adalah tempat di mana para samurai negeri Wano dikurung dan para pemberontak di masa lalu ada di penjara udon ini. Luffy pun mengerti maksudnya kakek Hio. Jadi intinya, jika menghancurkan penjara udon dan membebaskan para tahanan, akan mendapatkan banyak sekutu. Cerita pun selesai. Terima kasih. Salam nakama.